Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara perencanaan pondasi menggunakan sebuah hasil analisa struktur dari software ITEBS Ultimate versi 19. Setelah teman-teman melakukan running terlebih dahulu, kemudian untuk mengeluarkan hasil analisanya, teman-teman bisa klik display, terus kemudian klik show tabel atau klik control tab. Nah, dikarenakan di sini kita akan mengeluarkan hasil analisa struktur untuk perencanaan pondasi, maka teman-teman di sini klik untuk join reaction-nya. Terus diperhatikan di sini untuk select kombonya sama seperti pada perencanaan plat, balok, kolom menggunakan envelope. Kemudian klik OK. Klik OK lagi. Nah, sudah keluar hasilnya. Di sini terdapat gaya-gaya, baik itu gaya arah X, gaya arah Y, gaya arah sumbu Z, dan momennya. Terus kemudian di sini juga ada untuk nama-nama bagian pedestal mananya. Nah, langsung saja diklik file, klik export current table, terus kemudian klik to Excel. Tunggu sebentar. Nah, sini udah muncul ya. Nah, nanti berikut ini data hasil analisa struktur data-data gaya dalam pada join reaction yang akan dijadikan sebagai dasar perencanaan untuk perencanaan pondasi. Nah, di sini untuk case type sama step type-nya di delete saja karena tidak digunakan. Nah, kemudian teman-teman nanti copy pastekan data-data tersebut ke file Excel yang nanti saya cantumkan di file di kolom deskripsi untuk downloadnya. Segini ketik shift Ctrl N. Nah, di copy terus kemudian dipastekan di sini. Nah, sudah ya, sudah sesuai. Nah, di sini untuk nilai FZ maksimumnya itu adalah 924. Saya anggap paling besarnya itu adalah 1000. Maka di sini untuk tipe pondasi satunya itu adalah pedestal yang menerima beban di bawah 500 kN, dan untuk tipe pondasi 2-nya itu yaitu pedestal yang menerima beban di atas 500 kN. Nah, terus di sini klik pondasi pancang P1. Sama seperti sebelumnya, di sini kita masukkan terlebih dahulu data-data strukturnya, mulai dari kuat tekan betonnya yaitu menggunakan FC 30 MPa, untuk tegangan leleh bajanya atau deform untuk tulangan lentur atau tulangan trans longitudinalnya menggunakan BJTS 400, dan untuk tegangan leleh baja atau tulangan polosnya yaitu menggunakan BJTP 280. Untuk dimensi pondasi tiang pancangnya sendiri, di sini saya menggunakan asumsi diameternya itu sebesar 40 cm. Untuk berat volume tanahnya atau gamanya saya menggunakan 16,83, dan untuk kedalaman untuk sudut gesernya yaitu sebesar 6 derajat atau sudut gesek. Nah, untuk kedalaman tanahnya di sini didapat dari data sondir.
sama seperti yang di atasnya juga, ini didapat dari hasil pengujian tanahnya. Untuk pengujian tanah yang saya asumsikan di sini itu dari data sondir. Nah, di sini dapat dilihat untuk data sondirnya itu untuk perlawanan konus sebesar 250 kg per cm persegi itu berada pada kedalaman 7 meter. Nah, untuk nilai QC-nya sendiri itu bisa beragam, variatif, tergantung permintaan dan peruntukannya. Ada yang di 200, ada yang di 250, dan ada di yang 300 kg per cm persegi. Beda-beda itu. Nah, selanjutnya untuk momen dan gaya geser rencananya dikarenakan nanti untuk jenis pondasi 1 ini adalah yang menerima beban lebih kecil, maka di sini diklik nanti udah ngelink, yaitu yang paling kecilnya ya, tipe pondasi paling kecil, maksimumnya itu adalah sebesar 500. Makanya di sini untuk besar berat bangunannya itu adalah 500 kN. Selanjutnya untuk QC pada uji sondir seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu nilainya 250 yang diasumsikan di sini. Dan untuk jumlah hambatan lekatnya itu yaitu sebesar 562 kg per cm persegi. Untuk jumlah hambatan lekat ini yaitu adalah perlawanan geser terhadap konusnya dari tanahnya tersebut ya. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai data sondir bisa digunakan. Apabila belum punya, bisa menggunakan data sondir yang telah saya sediakan ini. Nah, nanti di sini bakal menghitung QU-nya. Di sini otomatis sudah dikalkulasi berdasarkan format Excel-nya. Nah, selanjutnya kita memasukkan data bahan file cap-nya. Untuk FC-nya masih sama menggunakan FC30. Untuk FY-nya juga sama, baik tulangan dipom maupun tulangan polosnya. Cuman di sini yang membedakan, di sini saya bakalan menggunakan baja tulangan dipomnya yaitu sebesar 19. Nah, selanjutnya data dimensi pondasi. Untuk lebar kolom arah X, lebar kolom arah Y-nya itu teman-teman dapat dilihat pada file item-nya. Untuk kolom pedestalnya itu menggunakan kolom berapa? Di sini menggunakan kolom K1, dan untuk kolom K1 itu dimensinya adalah sebesar, kalau nggak salah 500 ya, bener 500 kali 500 mm. Berarti di sini dimasukkan adalah 0,5 dikarenakan pada satuan meter. Nah, untuk jarak tiang pancang terhadap sisi luar betonnya atau sisi tepi betonnya yaitu dari as ke ujung. Nah, apabila as itu kan berarti kan berada di tengah-tengah menggunakan jari-jari. Apabila diameternya 400, maka jari-jarinya adalah 200. Dari as ke ujung tepi betonnya itu berarti 200 ditambah dengan 300 yaitu 500 atau 0,5 meter. Nah, untuk tebal file cap-nya sendiri di sini saya mengasumsikan adalah sebesar 70 cm ya, atau 0,7 meter. Dan tebal tanah di atas file cap-nya itu yaitu sesuai dengan tinggi kolom pedestalnya. Jadi nanti kolom pedestalnya tersebut bakalan ditimbun oleh tanah. Untuk berat volume tanah di atas file cap-nya masih sama, yaitu adalah sebesar 16,83 kN per meter kubik. Dan untuk posisi kolomnya ada dalam ini, atau maksudnya itu di dalam file cap-nya berada di tengah-tengah, yaitu adalah sebesar 40, berada di tengah-tengah. Apabila di tepi pinggiran seperti itu yaitu sebesar 30, dan untuk sudut yaitu adalah sebesar 20 sorry. Nah,
Dikarenakan untuk si posisi kolomnya itu berada di tengah-tengah pile cap, maka nilainya itu adalah sebesar 40. Nah, selanjutnya di sini ada data beban pondasi, yaitu hasil kalkulasi perhitungan Excel yang mengambil data dari hasil analisa struktur menggunakan software ITEBS-nya. Ini udah otomatis. Selanjutnya di sini ada data susun tiang pancang. Nah, untuk data susun tiang pancang ini dibuat sesuai koordinatnya. Dikarenakan untuk tipe pondasi 1 ini saya mengasumsikan dengan menggunakan 2 buah bore pile dengan 1 pile cap. Nah, ini kan ada koordinat arah X, ada arah Y. Nah, pada koordinat arah X-nya itu hanya terdapat 1 baris ya. Hanya terdapat 1 baris. Dan posisinya itu di tengah-tengah. Maka di sini dimasukkan jumlahnya itu pada nilai 2 karena berada di posisi tengah-tengah. Nah, selanjutnya yaitu susunan tiang pancang arah Y. Apabila tadi arah X, sekarang adalah arah Y. Maka di sini ada 2 buah tiang pancang ya, atau 2 buah bore pile apabila merencanakannya menggunakan bore pile. Nah, di sini jaraknya itu adalah sebesar 50 dari pancangnya ke si asnya itu adalah 50. Di sini kan 400 itu berarti dimensi tiang pancangnya, apabila setengahnya itu berarti 20, 600 juga ini dibagi 2 berarti 300, berarti 50 tambah 50 adalah 100, berarti jarak antar tiang pancangnya dari as ke asnya itu adalah sebesar 100 cm atau 1000 mm, yaitu sama dengan 1 meter. Begitupun dengan jarak dari asnya ke sampingnya itu adalah sebesar 50 sesuai perencanaan. Nah, maka di sini didapat untuk lebar pile cap arah X-nya itu adalah 1 meter, dan untuk lebar pile cap arah Y-nya itu adalah sebesar 2 meter. Sudah sesuai. Nah, di sini selanjutnya kita bakalan menghitung gaya aksial pada tiang pancang. Nah, ini untuk berat tanah di atas pile cap, terus berat pile cap nanti bakalan dikalkulasi secara otomatis ya, sesuai dengan arahnya juga. Nah, di sini ada total gaya aksial terfaktornya. Terus kemudian teman-teman perhatikan apakah gaya aksial yang diterimanya itu lebih kecil daripada gaya aksial yang dapat diterima oleh si tiang pancang tersebut, oleh si pile-nya tersebut. Nah, apabila lebih kecil maka di sini bakalan dinyatakan aman. Nah, di sini ada menghitung jarak antar tiang pancang dan tiang pancang ke tepinya. Di sini udah dihitung secara otomatis, dikalkulasikan otomatis. Nah, selanjutnya tadi kan saya sudah menjelaskan bahwasannya untuk tipe pondasi 1 ini bakalan menggunakan 2 buah tiang pancang. Nah, di mana satu tiang pancangnya itu dapat menerima beban sebesar 1188,444 kN. Nah, apabila itu kan satu tiang pancang, dikarenakan satu pile cap itu terdapat 2 buah tiang pancang, maka dikalikan jumlah tiang pancangnya, maka nilai itu yaitu sebesar 2386,887. Nah, di sini dilihat apakah P total atau beban totalnya itu lebih kecil daripada beban yang dapat diterima. Apabila lebih kecil maka akan dinyatakan oke. Selanjutnya pembersihan pile cap. Di sini juga sama, sudah dikalkulasi secara otomatis. Nanti teman-teman tinggal diperhatikan apakah nilai RN-nya itu lebih kecil dibanding Rmax-nya. Apabila lebih kecil maka nanti bakalan oke. Begitupun dengan tulangan lentur arah Y-nya.
Nah, di sini juga teman-teman harus diperhatikan ya untuk diameter tulangannya sudah sesuai belum, terus jarak antar tulangannya harus lebih kecil daripada jarak tulangan maksimumnya. Terus harus diperhatikan juga harus menggunakan jarak-jarak yang memang bulat, gak boleh ganjil-ganjil seperti 13 cm, 12 cm, gunakan 10 cm atau 15 cm atau 20 cm supaya lebih mudah dalam pengaplikasiannya. Sama juga terhadap tulangan lentur arah Y-nya. Terus yang kemudian yang terakhir, teman-teman bakalan menghitung tulangan susut. Nah, di sini dicek apakah jarak tulangan susut yang digunakannya itu lebih kecil atau tidak dari jarak tulangan susut maksimumnya, baik arah X maupun arah Y-nya. Sama di sini juga menggunakan jarak antar tulangan yang genap, yang mudah diaplikasikan. Untuk diameter tulangannya di sini menggunakan BJTP 12 dengan dimensi 12-nya ya. Nah, nanti teman-teman menghitung juga untuk tipe pondasi 2-nya, di mana tipe pondasi 2-nya ini menggunakan 4 buah tiang pancang dalam satu pileketnya. Dan di sini adalah menggunakan berat bangunan atau FZ-nya itu yang paling terbesar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.